dulu orang mengatakan industri migas itu adalah sunset industry. Iya. Ya kan? Sampai hari ini belum kelihatan ini sunset industry. Amerika misalnya satu contoh gitu ya, untuk dapat sebuah lapangan baru di shale oil atau shale gas, untuk memulai kegiatan drilling dalam hitungan minggu mereka bisa. Kita kadang-kadang di Indonesia saya lihat datanya selama saya di kementerian bahwa itu membutuhkan waktu tahunan untuk bisa mendapatkan mulai melakukan produksi atau melakukan drilling. Halo, Indonesia punya target lifting atau produksi minyak mentah 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Saat ini berarti sisa sekitar 6,5 tahun saja atau bahkan 6 tahun. Tapi ternyata secara tahunannya realisasi lifting minyak Indonesia semakin turun, semakin pelan. Apa penyebabnya? Saya sudah bersama dengan narasumber langganan kita kalau bicara atau belajar tentang industri migas, yaitu Pak Archandra Thahar, Menteri SDM periode 2016, yang sekarang juga menjadi praktisi sektor migas. Pak Archandra, ketemu lagi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, selamat pagi. Pagi, semoga diskusi hari ini kita bisa nambah insight dan memberikan solusi tentang target lifting ini, Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Pak, ini kita ngomongin target lifting minyak nih Pak. Target memang tinggi ya, tapi realisasinya kan kita terus turun pelan. Secara awam, ini kenapa sih Pak? Apakah memang karena usia sumur di Indonesia itu udah tua, lalu tidak ada proses eksplorasi, atau karena memang penurunan realisasi lifting ini karena renewable energy, Pak? Mari kita lihat dulu dari sisi karakteristik lapangan, ya. Lapangan kita sudah tua, itu benar, ya. Lapang-lapang besar kita itu sudah tua, berumur mungkin lebih dari 30-40 tahun, ya. Lapang besar misalnya ada di Mahakam, itu udah 50 tahun plus, ya. Pertamina juga punya ONWJ, juga berumur 40 tahun plus. Blok Rokan juga berumur 50 tahun plus, ya. Blok Oses juga 50 tahun plus. Yang baru, yang di Indonesia yang besar itu adalah blok yang punyanya Exxon Cepu. Itu baru ya, baru sejak tahun berapa ya, 5 atau 10 tahun belakangan lah baru berproduksi ya. Jadi kalau karakteristik lapangan tua, biasanya produksinya itu akan turun. Itu secara alamiah dia akan turun produksinya. Kalau produksi turun, lapangan tua, biaya untuk merawatnya juga biasanya juga lebih besar. Sama seperti manusia, ya. Manusia kalau sudah tua biasanya ada penyakitnya, kadang-kadang penyakitnya nggak terlihat, baru muncul pada saat tua. Nah, biaya pengobatannya mahal. Nah, khusus untuk minyak juga perumpamaan yang sama, bahwa lapangan tua membutuhkan perawatan lebih dan produktivitasnya menurun dengan sangat tajam. Itu dari sisi karakteristik lapangan tua. Kemudian apalagi kalau ingin kita menaikkan produksi, tentu kita lihat lagi beberapa hal yang harus kita perhatikan ya kalau kita bicara tentang menaikkan produksi. Yang pertama, adakah teknologi ya yang mampu menaikkan produksi dari lapangan-lapangan tua ini? Oh, ada. Itu yang dinamakan dengan enhanced oil recovery. Ada enhanced oil recovery yang tahap pertama, ada tahap yang kedua gitu. Dari produksi yang sudah ada dengan teknologi konvensional, dengan tekanan reservoir yang di bawah, maka keluarlah minyaknya. Kemudian lama-lama dia turun. Nah, sekarang harus dilakukan treatment. Ya, treatment seperti apa sehingga naiklah produksi untuk tahap kedua. Nah, biasanya naikkan produksi juga nggak banyak. 5%, 7% dari apa yang sudah ada sebelumnya. Kemudian lama-lama habis juga. Naik lagi, mulai dengan teknologi ketiga, enhanced oil recovery misalnya yang tersier nama yang ketiga ya. Yang kedua itu secondary, yang ketiga tersier. Berapa naiknya? Nggak banyak juga. 3%, 5%. Nah, untuk mengandalkan naiknya produksi minyak dari lapangan-lapangan tua, itu nggak banyak. 5%, 7%, 8%. Itu paling banyak yang ada teknologi. Nah,
Apa harapan kita kalau ingin menaikkan secara signifikan? Eksplorasi lapangan-lapangan baru. Tanpa lapangan baru, rasanya susah untuk menaikkan, misalnya kalau sekarang misalnya 600.000 menjadikan dia meningkat sangat jauh ke depan 2 kali lipat seperti yang ada di Amerika, mungkin tantangannya berat sekali. Untuk itu ya kita harus melihat pertama teknologi, kita harus lihat nih teknologi ada nggak? Ada. Setelah kita melihat teknologi, applicable nggak untuk lapangan yang ada di Indonesia? Jadi kalau teknologi itu berhasil di negara lain, misalnya di Amerika berhasil, di Afrika berhasil, misalnya, apakah serta-merta bisa nggak kita pakai di Indonesia untuk lapangan yang ada di Indonesia? Belum tentu. Bahkan di dalam negeri sendiri, misalnya berhasil secondary EOR di Blok A misalnya, apakah itu bisa nggak diaplikasikan ke Blok B walaupun satu negara? Belum tentu juga. Jadi ini teknologi itu sangat unik, bergantung dari banyak hal terhadap karakteristik dari lapangan tersebut. Ya. Yang kedua, setelah kita punya teknologi, kita melihat sistem. Apakah sistem yang ada di kita itu menunjang nggak untuk percepatan agar produksi lapangan-lapangan tua atau eksplorasi lapangan-lapangan baru itu bisa dipercepat. Mari kita lihat di Amerika. Amerika misalnya satu contoh gitu ya. Untuk dapat sebuah lapangan baru di shale oil atau shale gas, untuk memulai kegiatan drilling, dalam hitungan minggu mereka bisa. Ya. Tapi kita kadang-kadang di Indonesia, saya lihat datanya selama saya di kementerian, bahwa itu membutuhkan waktu tahunan untuk bisa mendapatkan, mulai melakukan produksi atau melakukan drilling. Banyak hal yang harus menjadi perhatian kita, agar sistem ini bisa berjalan seperti yang ada di luar. Contohnya apa? Ya. Contohnya ya, sistem fiskal yang ada di luar. Ya. Di Amerika menganut apa yang dinamakan dengan tax and royalty. Itu sebenarnya gross split. Ya. Nah, kita di Indonesia juga, waktu saya sama Pak Jonan juga memperkenalkan gross split. Itu salah satu usaha kita untuk menaikkan produksi. Setelah kita tahu teknologi, sistem kita perbaiki, apalagi yang harus kita perbaiki? Manusianya. Ya. Adakah kita punya resources? Putra-putri terbaik kita mampu ya mengembangkan atau belajar dari teknologi yang ada di luar sana. Yang kedua, mampu nggak ya putra-putri terbaik kita ya itu belajar tentang sistem pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Kita tuh di situ dulu. Oke, Pak, tadi Bapak sebut eksplorasi dan produksi baru. Tapi gini Pak, ini kita sampaikan dulu, bukan berarti tidak penting ya. Tetapi gini, saya melihat salah satu contoh, sumur tua, Blok Rokan, itu kan usianya udah 97, hampir 1 abad lah Pak. 2022, Rokan ternyata mampu tetap mencetak untung, bahkan kontribusinya ke Pertamina itu besar sekali ya. Apa yang membuat sumur tua seperti Rokan tetap menguntungkan? Apakah sumur-sumur tua lain di Indonesia juga bisa sama menguntungkannya seperti Rokan, Pak? Kalau bicara untung itu sudah di ujung, ya. Ada faktor yang dimana bisa kita kontrol, ada faktor yang tidak bisa kita kontrol. Sayangnya banyak faktor di oil and gas itu yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya apa? Harga minyak. Kalau harga minyak tinggi, ya, maka umumnya perusahaan minyak itu mau efisien apa tidak, biasanya dia untung. Ya. Tapi kalau harga minyak rendah, sementara lapangan tersebut membutuhkan biaya tinggi karena sudah tua dan lain, biasanya dia rugi. Jadi kita tidak bisa hanya melihat 1 tahun, wah dia untung, nggak bisa. Karena untung itu, faktor untung itu satu adalah harganya, harga jualnya, yang kedua adalah volume produksinya. Nah, mari kita lihat apakah setelah beralih ya kontraknya dari Chevron ke Pertamina, produksinya menurun, stable atau naik. Itu yang bisa kita lihat. Mungkin pertanyaannya, bagaimana Blok Rokan setelah beralih ke Pertamina? Apakah produksinya turun, naik, apa
stagnan. Nah, yang saya tahu karena saya sudah tidak mengikuti lagi ya karena di luar itu, saya dapat info bahwa dulu yang diperkirakan laju penurunan produksinya sangat tajam itu mampu ditahan pada produksi level yang hampir sama bahkan sedikit lebih naik dari sebelum dia beralih kelola. Artinya apa? Ada treatment tertentu, ada strategi tertentu yang dikerjakan Pertamina yang cocok untuk Blok Rokan. Sehingga Blok 2 ini masih menghasilkan produksi yang stabil, ditunjang oleh harga yang naik di tahun 2002, maka jadilah dia untung besar. Tertolong karena harga minyak yang naik juga, begitu ya? Iya, karena faktor harga menjadi sangat penting. Terus apalagi yang bisa kelihatan kalau kita melihat bottom line atau net profit itu, seberapa efisien dan pengelolaan cost-nya. Apakah menggunakan teknologi yang efisien? Apakah orang-orangnya mampu ya mengelola SDM-nya ini, mengelola blok ini secara lebih baik dari sebelumnya? Kemudian sistem apa yang mereka pakai? Apakah sistem fiskal yang mereka pakai mampu merespon kebutuhan lapangan mereka untuk mengambil keputusan yang cepat? Ya, kalau seperti yang saya bilang tadi di Amerika di Shell Oil, 2 minggu, 3 minggu kita bisa memutuskan, ya kita ngedrill. Nah, sistem apa yang mampu merespon kebutuhan bahwa sewaktu harga minyak naik, sebaiknya kita memproduksinya lebih banyak lagi? Ya kan, itu logikanya. Kalau kita ingin memproduksikan lebih banyak, artinya apa? Kita membutuhkan keputusan yang cepat. Kalau banyak jalur birokrasi yang harus dilalui, ya, sini pintu ini, pintu itu, pintu ini, sementara harga minyaknya kita nggak bisa prediksi ke depan, tiba-tiba drop, ya kita kehilangan kesempatan. Untuk itu kita harus belajar bagaimana misalnya negara yang mampu menaikkan produksinya hampir 2 kali lipat. Tahun 2010 awal itu Amerika produksi mungkin 7 juta barrel per day. Tahun ini 13 juta barrel per day. Hampir 2 kali lipatnya. Mostly semakin besar itu ditopang oleh Shell Oil. Ini menarik sih Pak. Ini kalau kita ngomong mereka ada hal di luar teknologi dan usia sumur ya, yaitu masalah fiskal. Nah, growth split itu kan inisiasinya di zamannya Pak Archandra ya, ketika Pak Archandra di SDM ya, dan ketika mengambil alih Rokan juga memakainya kan sistem fiskal growth split itu, ngambil dengan harga 11 triliun, lalu ada bonus 7,5 triliun, kemarin untungnya 25 triliun. Kita bisa bilang nggak, bisa mengklaim nggak bahwa memang sistem growth split itu paling efisien secara waktu itu tadi, secara rantai birokrasi. Dan sebenarnya si Rokan juga udah balik modal. Memang benar, kita memperkenalkan growth split itu di tahun 2017 ya, saya sama Pak Jonan. Dan Rokan adalah salah satu blok yang menggunakan sistem growth split saat ini. Ya. Ada yang dinamakan dengan komitmen kerja pasti, yang sekitar berapa, $500 juta. Ada yang signature bonus yang sekitar $784 juta, 784. Itu adalah signature bonus. Kalau pertanyaannya apakah sistem ini mampu merespon kebutuhan zaman sekarang yang membutuhkan respon cepat, waktu yang akan menilainya. Karena apa? Sebaik apapun fiscal system yang kita punya, ya, apakah itu growth split, apakah itu cost recovery, salah satu komponen yang juga harus kita lihat adalah manusianya. Apakah manusianya mampu nggak mengerti bahwa sistem growth split ini membutuhkan cara-cara berbeda dibandingkan dengan cost recovery. Misalnya dari sisi cost, ya. Apakah kita masih mengontrol cost padahal cost itu sudah menjadi beban dari kontraktor? Ya, itu salah satu contohnya. Apakah pemilihan teknologi misalnya? Karena yang tahu persis teknologi apa yang cocok, biasanya kontraktor tuh jauh lebih dididik untuk melakukan pengembangan teknologi. Nah, kalau dia merespon atau mengajukan sebuah teknologi yang cocok agar lifting minyaknya bisa naik dan cost ada pada mereka, mengerti nggak kita filosofi itu?
Nah, ini yang perlu kita tunggu waktu berjalan, karena kita nggak bisa mengklaim hanya dengan berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian ini lebih hebat dari yang lain. Nggak bisa. Kita harus melihat responnya seperti apa. Tidak saja respon dari sisi manusianya, juga respon dari comfort level dari operator, bahwa dengan memakai sistem ini, dia mendapatkan manfaat. Paling tidak kecepatan dalam mengambil keputusan. Dan itu yang terjadi dan yang saya alami, yang saya pahami sewaktu saya bekerja di Amerika. Mereka menggunakan sistem growth split. Mau Exxon, mau Chevron, mau ConocoPhillips, BP, dan lain-lain, mereka paham betul apa itu growth split. Karena itu dipakai dengan sistem ada di negara-negara lain. Artinya growth split ini sebuah praktek lazim ya di internasional, seperti itu Pak? Gross ada pembagian setelah berproduksi. Pembagian volume produksi itu ada yang net yang dibagi, ada gross yang dibagi. Ya, yang net yang dibagi itulah cost recovery. Setelah berproduksi, setelah dikurangin cost-nya, net yang berapa, baru dibagi. Jadi kalau 100 barrel, cost-nya 80, tinggal 20 yang dibagi antara kontraktor dan pemerintah. Tapi kalau gross split, di awal sudah tentukan, kalau 100 barrel hasilnya, misalnya 30 buat pemerintah, 70 buat kontraktor, 70 dia termasuk cost-nya. Ya. Nah, cuman kita harus lihat lagi bagaimana growth split di Amerika, bagaimana growth split di West Africa, misalnya di Nigeria, bagaimana growth split untuk lapangan-lapangan baru dan marginal di Petronas, itu yang berbeda treatmentnya. Ya. Treatment ini yang harus kita pelajari, bahwa Indonesia bikin sistem tersendiri untuk growth split-nya. Tidak meniru, tapi basic dasarnya sama. Oke. Baik, kalau misalnya growth split itu memang terbukti seperti itu ya Pak. Yang mendukung growth split ini bisa bekerja secara maksimal adalah SDM. Gambarannya seperti apa sih Pak praktek lazimnya untuk rekrutmen SDM misalnya di sebuah oil company seperti itu Pak di dunia. Kalau misalnya kita melihat di Indonesia ya, saya tidak perlu menyebut nama perusahaannya ya Pak ya. Kan kebanyakan untuk perusahaan-perusahaan besar strategis, apalagi itu dimiliki negara, bukan swasta yang lebih mungkin terbuka sistemnya ya Pak, sistem internalnya. Itu kan sistem rekrutmen SDM-nya kan lebih mengutamakan SDM organik dulu nih Pak. Mereka sangat jarang untuk meng-hire orang-orang SDM atau talenta-talenta yang berpengalaman di dunia internasional. Sebenarnya SDM ini porsinya seberapa besar sih Pak untuk meningkatkan produksi ini Pak? Mari kita lihat perusahaan internasional seperti Exxon, Chevron, BP yang besar-besar. Mereka meng-hire orang-orang di luar negeri nggak? Misalnya kalau dia beroperasi di Amerika, mereka meng-hire orang dari Indonesia, mereka meng-hire orang dari Jepang, ada dari seluruh dunia mereka hire sebagai apa? Expatriate. Ya. Kenapa seperti itu? Satu, bahwa keahlian itu ya tidak bisa diklaim oleh satu negara atau satu orang. Orang ahli karena bekerja terus-menerus dan melakukan riset dan development, misalnya ada teknologi steam flooding yang ada di Rokan misalnya kan, sebagai pionir untuk steam flooding dulunya tahun 70-an atau 80-an, maka banyak orang belajar ke Blok Rokan. Chevron belajar ke sana. Ya, artinya apa? Orang-orang Indonesia itu bisa di-hire sebagai expatriate di Exxon, di Chevron di Houston sebagai orang asing yang bekerja di sana. Terjadilah transfer of technology di situ. Ya, ini praktek yang lazim. Kalau sebuah oil company ingin maju, biasanya dia mencari orang-orang di seluruh dunia tanpa melihat boundary-nya, dia berasal dari mana, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari expertise orang yang di-hire-nya. Ibaratnya gini, kalau kita mau menjadi pebalap Formula One, ya, paling tidak dia sama sih, pebalap Formula One itu adalah sopir juga. Ya. Bisa nyetir nggak? Bisa nyetir. Semua orang mungkin banyak yang bisa nyetir. Tapi orang menyetir bisa. Ya, dengan kecepatan 300 km per jam, dengan tikungan yang maut, itu nggak semua orang.
Skill-nya beda ya Pak? Skill-nya beda, experience-nya beda. Paling tidak, kalau ingin menjadi pebalap Formula One, dia juara di nasional dulu. Juara di Sentul ya. Terus masuk nanti balap di mana? Formula 4 kayak Formula 3, Formula 2 juara di 3, 2, 1, baru masuk di Formula One. Untuk itu, di oil and gas juga sama. Agar bisa menjadi pemain global, ya, maka dia harus bertempur di sirkuit-sirkuit internasional. Ya, agar ilmu yang dia peroleh itu bisa diaplikasikan sesuai dengan apa yang kita punya. Kira-kira seperti itulah gambarannya menurut hemat saya. Kalau pengembangan sumber daya manusia di sektor energi atau khususnya di oil and gas. Artinya rekrutmen SDM ini jalur kapabilitas ya, kapasitas, bukan jalur urut kacang seperti itu ya Pak Archandra? Mungkin lebih tepat seperti itu kali ya. Kenapa? Ini adalah industri yang sangat kompetitif. Safety ya, itu menjadi prioritas, sangat tight ya. Dan untuk itu kita harus belajar tidak bisa dari teori. Dengan membaca buku terus kita bisa menjadi pebalap Formula One, nggak bisa. Harus nyetir dulu, harus bertanding, harus latihan, harus menjaga kebugaran fisik misalnya. Dan itu juga terjadi di oil and gas. Karena si SDM ini berkaitannya sama pengambilan keputusan. Ya, ada satu cerita begini. Ya, pentingnya SDM yang mengerti sektor migas dalam mengambil keputusan. Misalnya seorang CEO yang berlatar belakang geologis, seorang geologis ya. Ini terjadi menurut ceritanya yang saya terima, bahwa dia melakukan eksplorasi di sebuah negara. Semuanya dry, nggak ketemu. Drill sini nggak ketemu, drill sini. Sampai satu saat dia hanya punya dana terakhir yang harus dia pakai ngebor di mana. Kalau tidak ketemu dia harus angkat kaki di negara tersebut. Ya, datanglah CEO-nya yang berlatar belakang geologis. Ya sedikit inilah orang yang mengeksplor, karena dia tahu ilmu tentang perbumian ini ya, dan perminyakan. Maka dia putuskan, dia datang ke Indonesia dari Texas, dia putuskan tolong lakukan pengeboran di sumur ini, dan duit terakhir yang digunakan untuk pengeboran berhasil. Kalau dia tidak punya latar belakang sebagai geologis, saya nggak yakin dia akan mengatakan, oh ini udah kering semua, ya saya minggat aja kita. Tapi dia punya latar belakang itu, ada kemungkinan success story ya, sewaktu dia mengambil keputusan yang berisiko tinggi ini, tapi dengan kalkulasi yang tepat, karena background mereka adalah CEO-nya adalah seorang geologis. Jadi cerita-cerita seperti ini saya rasa ya penting untuk kita pahami bahwa human resources atau pengelolaan oil and gas itu penting. Tapi masalahnya gini Pak Archandra, kita kerap sekali, lazimlah kalau ketemu di Indonesia ya, SDM-nya sudah mumpuni, punya kapasitas yang baik. Tapi ini industri oil and gas Pak, teknologinya juga berjalannya kan sangat cepat. Ketika kita SDM-nya sudah oke, mau belanja teknologi, disitulah ada gap knowledge antara si SDM dan stakeholder. Nah ini apa yang perlu direformasi gitu loh Pak, biar ya balik lagi solusinya adalah target lifting juga bisa dikejar meskipun ada gap knowledge teknologi itu Pak. Kalau menurut hemat saya ya, secara psikologi mampu nggak kita mengatakan ya kita butuh teknologi baru? Secara psikologi, kadang-kadang kita merasa kita sudah cukup dengan ini dan kita tidak perlu lagi teknologi lain. Nah itu yang mungkin ya pemahaman ini. Teknologi oil and gas itu berkembang tidak dalam waktu tahunan, bulanan. Kalau kita tidak mengikuti apa yang berkembang di Houston sana, di headquarter perusahaan minyak,
kita akan tidak tahu lagi ini perkembangan terbaru apa. Nah, kalau ada perkembangan terbaru dan kita tidak mengikuti, padahal ikut memutuskan itu, bagaimana jadi keputusannya? Ya. Untuk itu, memang benar ya bahwa kita harus sadar dulu bahwa teknologi ini berkembang dan kita tidak dididik untuk selalu mencari tahu atau ikut dalam pengembangan teknologi itu. Berapa banyak kita mengirim orang misalnya ya ke dalam sirkuit internasional tadi untuk belajar teknologi, berapa banyak? Kalau menurut saya mungkin sedikit ya. Mungkin oil company Chevron, Exxon ya, ada orang Indonesia dikirim ke Houston misalnya untuk belajar sekian tahun sebalik ada. Apakah gimana dengan yang lain selain Exxon dan Chevron misalnya? Ya. Mampu nggak kita membuat program agar ya talenta kita itu juga sudah harus mencoba bertempur dan berlaga di sirkuit-sirkuit itu. Pak, kita punya sopir, Pak. Iya, kita banyak punya sopir. Semua orang bisa nyetir. Tapi sopir mana yang kita butuhkan untuk oil and gas? Nah, itu kira-kira perumpamaannya. Tanpa merendahkan, ya. Menurut hemat saya, sudah saatnya kita harus terbuka ya untuk melihat dan belajar lebih jauh lagi, kemudian mengadopt teknologi dan sistem yang ada di luar sana. Sistem itu maksudnya gimana Pak? Ya, regulasi atau ya, cara berpikir ya. Jangan misalnya ya birokrasi yang panjang. Sudah semua orang menyuarakan itu, bisa nggak diperpendek gitu ya. Nah, itu apa? Skill, tapi agak-agak ini ya Pak, agak ribet sih kalau ngomongin Indonesia. Skill yang mumpuni akan kalah kalau memang situasinya serba dipolitisasi gitu loh Pak. Apalagi ini industrinya, industri sektor migas strategis kayak gitu loh Pak. Boleh nggak saya di buku nanti di buku saya tulis itu buku yang saya baru terbit, bagaimana urutan kita dalam melihat atau mengambil keputusan itu dalam sebuah inisiatif project di migas misalnya ya. Ini yang saya tahu dan saya alami sewaktu saya di luar, diaplikasikan ke negara-negara lain juga, dan saya diajarkan seperti ini. Pertama yang kita lihat adalah apakah inisiatif project migas itu technically feasible apa tidak. Secara technical, secara engineering, ini feasible apa tidak. Ya, itu urutan satu. Kalau sudah nggak feasible, udah stop. Jangan lanjutkan yang lain. Ya. Yang kedua, apakah secara ekonomi, ya, economically viable apa tidak. Ini secara ekonomis menguntungkan atau tidak. Kalau tidak menguntungkan, udah stop. Jangan dilanjutkan lagi. Ya. Yang ketiga, politically acceptable nggak untuk di negara di mana kita beroperasi misalnya. Oh, ini secara politik nggak bisa ini. Misalnya adanya perang dingin antara dua negara, apakah teknologi yang berasal dari satu negara bisa diaplikasikan ke negara lain apa tidak? Ini politically acceptable apa tidak? Tapi balik lagi ke target lifting, Pak. Ini kan kita realisasi liftingnya kan terus melambat ya. Apakah itu juga karena peran renewable energy? Apalagi pemerintah kan gencar. Nanti September akan ada bursa karbon, lalu ada bukan wacana sih, rencana carbon tax juga. Apakah renewable energy juga berperan menekan produksi minyak kita? Ini data yang saya peroleh dari OPEC. Dan juga beberapa independent consulting company yang bergerak di bidang energi. Ini data ya, mungkin saya pernah sampaikan juga. Kebutuhan oil and gas dunia, demand ya, sebelum pandemi itulah 100 juta barrel per day, sekitar itu. Sewaktu pandemi, turun 10 juta saja, 10% cuma turunnya 2020. 2021 naik lagi ke 100 juta. Ya. Sekarang 2023 menuju 101, 102, 123 juta barrel per day. Menurut data OPEC, tahun 2040 sampai 2045
itu kebutuhan minyak dunia bukan turun. Masih naik sekitar 9-10 juta lagi. Jadi kita 110 juta di tahun 2040-2045. Ya. Terus bagaimana peran renewable energy? Apakah mampu menurunkan kebutuhan minyak kita? Sampai 2045, ya, renewable energy ya mampu menurunkan, tapi yang diturunkan adalah kenaikannya. Yang rata-rata tadi 100 juta, kalau tidak ada renewable energy, mungkin naiknya di 2040 itu mungkin naiknya mungkin di atas 110 juta. Tapi sekarang jadi di bawah 110 juta. Menurut data yang saya punya, kendaraan listrik sampai 2035 itu mampu menurunkan kebutuhan minyak kita sekitar 6 juta barrel per day. 6 juta, berarti sekitar 6% turunnya. Oleh kendaraan listrik. Tapi kebutuhan dasar minyak kelihatannya itu sampai at least ya paling tidak sampai 2040-2045 tuh masih tinggi. Dan di situ baru kelihatan ada turunnya nanti. Nah, kita 2040-2045 kita nggak tahu bagaimana sejauh mana turunnya. Apa yang menyebabkan bahwa tetap naiknya kebutuhan manusia terhadap fossil fuel ini? Ya, yang pertama adalah kebutuhan setelah masa pandemi ini, industri jalan lagi, orang sudah berpindah tempat dari satu titik ke poin yang lain, misalnya. Itu membutuhkan energi. Renewable energy ternyata belum mampu mereplace kebutuhan manusia setelah masa pandemi ini. Maka masuklah kemudian fossil fuel kembali ke dalam energy mix dunia. Ya. Nah, kemudian kapan kalau begitu renewable energy mampu mereplace secara 100% atau berapa? Nah, disitulah masing-masing negara itu berlomba-lomba atau pledge lah, berkomitmen agar net zero, maka ujungnya nanti net zero. Net zero. Ya, net zero itu bukan berarti kita nggak boleh memproduksikan oil and gas lagi, masih boleh, ya. Tapi alam mampu menyerap apa yang dihasilkan bumi diserap oleh alam sehingga menjadi net zero. Ya, 2050-2060 itulah targetnya. Kemudian orang mengatakan sebelum tahun 2000 dulu orang mengatakan industri migas itu adalah sunset industry. Iya. Ya kan? Sampai hari ini belum kelihatan ini sunset industry. Kenapa? Selain untuk kendaraan, oil and gas itu juga digunakan untuk kebutuhan kita yang sehari-hari. Komputer kita, mobil, baju, petrochemical itu belum bisa digantikan oleh renewable energy. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Iya pernah sih kita bahas itu. Pak, singkat aja Pak, ini Pak, masyarakat kita atau bahkan teman-teman saya itu banyak yang salah kaprah memahami net zero emission dan zero emission. Sebenarnya secara sederhana singkat aja Pak, itu bedanya apa sih Pak, net zero dan zero emission? Zero emisi itu kita mencoba memproduksi sesuatu dengan karbon yang seminimal mungkin, kalau bisa zero. Nggak ada karbonnya. Nah, misalnya nggak ada karbon? PLTA misalnya, ya, pembangkit listrik tenaga air. Berapa karbon footprint? Mungkin kecil sekali ya. Itu mungkin dibilang zero emisi, ya kan dari air, dari ini. Tapi pembuatan turbinnya dan lain-lain ada karbon footprintnya, mungkin ada. Tapi dari proses air menjadi listrik itu mungkin zero emisi, kali ya. Kalau net zero, kita masih bisa menggunakan fossil fuel, karbon footprintnya itu diserap oleh alam lewat apa? Misalnya pohon-pohonan, buah-buahan ini untuk bisa kita makan pisang itu perlu karbon dioksida, CO2 untuk proses fotosintesa. Jadi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan manusia menggunakan fossil fuel atau kegiatan-kegiatan lain mampu diserap oleh alam, disandingkan itu menjadi net zero. Yang diserap dan yang dikeluarkan itu
hampir sama. Sehingga tidak menumpuk di lapisan atmosfer kita. Itu yang dikhawatirkan. Kalau dia di lapisan atmosfer menumpuk CO2 dan gas metan tadi, maka matahari yang menyinari bumi malam hari memantulkan, kalau ada karbon di atmosfer, dia ditahan sehingga yang di bawah ini menjadi panas. Tapi kalau nggak ada karbonnya di atmosfer, yang CO2, maka itu dikeluarkan ke atmosfer, bumi tidak menjadi panas. Itu secara sederhananya. Oke, berarti ya jangan ada yang salah lagi ya Pak. Penyebutannya mungkin yang lebih tepat net zero ya. Harus pakai net ya, bukan zero emission ya Pak. Bukan zero emisi. Gimana mau zero emisi? Apakah ya berhenti semua aja kalau zero emisi? Zero emisi. Emisi salah satunya dari peternakan misalnya. Gimana zero emisi? Ada gas metan di sana. Sapi dia pup gitu, itu gas metan itu. Nggak boleh lagi net zero ya. Berarti ya tutup dong. Matilah itunya. Itu sederhananya sapinya. Iya. Semoga kita nggak salah lagi nih. Itu intermezzo sih Pak, sebagai pengetahuan aja. Pak Archandra, terakhir nih Pak, sebelum kita ngupas bukunya Pak Archandra nih Pak, terakhir saya catat ada 3 tantangan produksi minyak, yaitu pertama teknologi, sistem di dalamnya regulasi, yang ketiga adalah talenta SDM. Ada satu lagi misalnya. Oke. Boleh nggak? Boleh. Lapangan udah tua. Oke, lapangan tua berarti ada 4. Nah, saya minta didetailkan lagi Pak, sebagai kesimpulan lah, ada tantangan teknologi, sistem di dalamnya termasuk regulasi, lalu ada SDM, talenta, lalu sumur usia yang sudah tua dan melewati puncak produksi. Apa solusi atas 4 masalah ini? Bukan masalah sih, tantangan. Kalau sumur tua itu adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Ya, betul. Kalau sudah tua, ya pasti produksinya turun ya. Itu nggak bisa kita apa-apain kecuali dengan teknologi, dengan orang yang tepat mampu menaikkan produksi lagi. Ada. Jalan yang bisa menaikkan produksi itu adalah eksplorasi. Nah, apakah perusahaan-perusahaan dunia yang sudah pledge untuk net zero di tahun berapa masih melakukan eksplorasi oil and gas nggak sekarang? Masih. Jadi jangan kita melihat sesuatu itu apa yang disampaikan, oh kita pledge net zero. Tapi apakah mereka masih tetap nggak melakukan eksplorasi? Masih. BP masih membeli lapangan-lapangan wilayah-wilayah kerja baru. Exxon masih, ConocoPhillips masih, Total masih, Eni masih, Equinor masih, Shell masih. Masih semua sampai hari ini melakukan eksplorasi oil and gas. Jadi kalau untuk keberlangsungan hidup manusia ini, jadi tidak boleh dipertentangkan kalau bisa ya. Ini renewable energy saja, ini fosil saja. Enggak, harus bersama-sama agar net zero itu bisa tercapai. Untuk masa transisi ini dicarilah fossil fuel yang carbon footprint-nya kecil. Ya, masuklah renewable. Iya, nanti satu saat porsi dari fossil fuel mengecil, porsi renewable membesar. Itu kapan? Nah, ini yang sedang diusahakan. Ya. Apa itu masa transisi ini yang carbon footprint-nya yang berasal dari fossil fuel yang kecil? Gas. Kita bersepakat, gas bumi lah yang kita dorong, lebih besar lagi penggunaannya agar ya net zero itu bisa tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam masa transisi. Setelah masa transisi nanti tercapai net zero, nah gas mungkin bisa dimanfaatkan, dikurangi penggunaannya, mungkin ke hal-hal yang esensial saja yang nggak bisa digantikan. Petrokimikal nggak bisa digantikan. Gunakanlah itu fosil. Tapi untuk kelistrikan bisa digantikan oleh renewable, diperbanyak porsinya. Harus bekerja sama, kalau tidak kita mungkin susah untuk mencapai net zero tadi. Bisa krisis juga ya Pak? Dan sudah terjadi.
Ya, krisis di Eropa. Eropa. Ya. Baik, tapi selebihnya ini sistem dan manusia sumur tua ini juga harus dibenahin juga ya, Pak? Ada beberapa hal nanti, tapi yang utama untuk mudah mengingatnya 4 hal ya menjadi tantangan kita dalam meningkatkan produksi. Dan 4 tantangan ini juga harus didukung oleh teknikal dan komersial dulu yang diutamakan ya Pak, bukan masalah politik dulu. Seperti itu ya Pak? Ya mungkin nanti kita berdebat, tapi itu yang saya tahu. Ya. Ya kan tujuan utamanya kan memang target lifting Pak. Iya. Ada juga ketahanan energi. Yang penting politik dulu Pak. Nah itu saya. Lo kan ketahanan energi Pak. Ya nggak apa-apa kalau Pak Archandra mau berterus terang, iya jangan politik semua dong di oil and gas. Nggak apa-apa juga Pak, kalau Bapak mau jujur. Baik Pak, ini by the way kemarin Pak Archandra baru merilis buku tentang public interest in energy sector. Ini ada fakta, analisis, dan solusi. Ya, sebenarnya ini sama seperti yang kita obrolin ya Pak. Faktanya apa? Ini misalnya hari ini faktanya lifting minyak kita yang menurun. Lalu analisisnya apa sih? Karena apa? Sumur tua kah? Renewable energy kah? Solusinya ya yang baru saja kita bahas. Tapi Pak, ini jadi apa nih tujuan Pak Archandra bikin buku ini? Apa? Sebenarnya buku ini pengingat buat saya sendiri bahwa ada hal-hal yang dulu pernah kami lakukan atau terpikirkan atau ada ide-ide yang mungkin bermanfaat bagi yang tertarik terhadap isu-isu energi. Buku ini ditulis dalam tema-tema yang singkat, ya, nggak terlalu panjang. Ditulis atau kalau mau pembaca membacanya tidak usah urut membacanya. Saya berdasarkan kebutuhan saya ingin tahu apa itu coal to liquid atau batu bara menjadi liquid. Apa tantangannya? Saya ingin tahu terhadap nikel seperti apa. Saya ingin tahu terhadap mengenai mobil listrik. Saya ingin tahu tantangan oil and gas di dunia seperti apa. Saya ingin tahu misalnya bagaimana harga BBM di SPBU. Nah, saya tulis formulanya di sini. Iya. Kita pernah bahas juga ya Pak. Jadi kalau ingin tahu kalau harga minyak dunia sekian, kira-kira di di SPBU berapa? Ada di sini. Patokannya. Ini lebih, kalau saya sih sekilas ini ada 101 fakta. Ini lebih kayak kamus sih Pak. Kalau misalnya tadi bilang teknologi di sektor oil and gas, teknologi di sektor energi itu berkembangnya sangat cepat ya dalam hitungan bulan, berarti Bapak akan ada buku lagi ya ke depannya. Belajar dulu Mbak Mega, ya. Jadi perlu update lah, ya. Update apa yang berkembang di luar sana. Tentu kadang-kadang nggak bisa baca, hanya sekedar baca ya. Ya, maka saya berusaha untuk belajar lagi, untuk berkunjung ke sana lagi, untuk diskusi dan lain-lain agar bermanfaat lah untuk terutama buat diri saya sendiri sebagai pengingat. Prosesnya berapa lama sih Pak nih menulis ini? Saya lihat sosial medianya Pak Archandra juga rajin ya menulis ya di Instagram, Facebook. Itu kan rajin ya isi menjelaskan sesuatu yang sedang hangat. Nah, ini prosesnya berapa lama nih? Saya menulis itu kalau ada isu yang saya rasa penting dan mungkin publik tertarik untuk mengetahuinya, saya tulis. Jadi nggak tergantung, bisa sekali seminggu, bisa sekali sebulan, tergantung isunya apa, ya. Misalnya isu yang menarik suatu saat itu tentang yang lagi ramai mobil listrik sih. Mobil listrik. Nah, saya pernah tulis tentang mobil listrik. Atau terakhir itu saya tulis tentang kenapa Tesla invest di Malaysia. Ya, itu saya tulis juga. Bangalore. Bangalore, kenapa Tesla memilih Bangalore. Nah, itu juga saya tulis, ya. Lengkap sih, ini ada krisis energi juga di Eropa. Jadi yang pengen punya kamus energi bisa sih, harus punya sih ini, dan semoga ini bermanfaat banget ya Pak ya buat
publik, masyarakat yang memang tertarik untuk mempelajari sektor energi ya. Tujuannya satu, ketahanan energi juga kan Indonesia ya Pak ya. Semoga, semoga. Baik, Pak Archandra, terima kasih banyak sudah hadir di Kompas TV, di Teras Ekonomi Bisnis juga. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ladang amal juga untuk ilmu pengetahuan, bermanfaat luas bagi produksi minyak di Indonesia menuju ketahanan energi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat. Terima kasih semua.